Shalom, salam sade, salam hari Kamis, salam malam Jumat, salam lemeskan ototmu. Ini saya upload balik video. Tadi saya udah naikkan video, upload, kena copyright lagi. Ada teguran dari iklan juga ya. Kelihatan, nggak tahu dari langsung nih. Ya udahlah, daripada pusing-pusing gua ini takutnya nanti dituntut atau apa kan. Ya kalau copyright biasa ya biarkan, tapi ini ya kadang manusia kita nggak tahu kan. Sekarang manusia banyak nggak jelas begitu, nggak ini nuntut ya kan. Mending hapus aja, gua buat video baru. Susah dikit lebih mending lah daripada nanti berujung ada ekor di belakangnya kan. Mending ya ini saya upload lagi lah yang baru ya. Sekalian ya marketnya agak berubah juga. Ya, sekalian saya lihat ada komen juga yang minta bahas ya udah sekalian saya inilah. Jadi saya ngulang lagi video posisi ini ya, tapi bahannya nggak jauh beda, cuma market agak beda. Tadi pas saya buat dengan sekarang, terutama BTC DOM-nya. BTC DOM tadi pas saya upload menguat di 60,7, ini sekarang agak drop balik 60,6 gitu ya. By the way, saya agak persingkat terus ini. Market cap sama, nggak berubah video tadi dengan sekarang di naik cuma 0,5%, 0,5%, yaitu di 3 triliun, 89 billion ya. Volume juga nggak banyak naik, 4,5% di 174,9 billion. Nah, ini BTC DOM-nya agak drop dikit. Ya, makanya tadi di video pertama saya bilang kalau mau scalping long itu, tapi meme coin kita coin gaming gitu ya. Dan sekarang saya buat video sekarang Fear and Greed di 62 sama, cuma altcoin seasonnya naik nih 40/100 ya. Tadi kan dibawa. Ini ada agak berubah setelah BTC DOM-nya turun, altcoin seasonnya juga berubah jadi 40/100. Tadi saya buat video BTC di 118.000,5 ya, 118.5. Ini agak turun dikit, 118.359 posisi saya buat video. Ethereum nggak berubah di 3.800 something, naik 1,5% ya. XRP sama, sideways di $3.14 ya. Yang agak ini sedikit ngehijau Sui ya, Stellar, Habar. Tapi Habar saya rasa ya udah nggak di 27 sen, saya rasa nggak naik gimana lagi ya. Avax agak naik, tadi waktu saya buat video di 23,8 sekian, 85 kayak ini sekarang 24 dolar. Sedikit naiknya setelah BTC DOM ini ya. Ethena cepet mantul juga ya, kemarin koreksi ini udah cepet mantul juga, sekitar 12%-an. Seperti itu saya bilang, SAU tadi pagi ya saya dapat semalam kena tendang gold atau SAU begitu keluar data GDP ya, di mana GDP-nya naik di atas forecast 2,5%, forecast-nya naik dia 3% ya. GDP termasuk ADP non-farm employment juga di atas daripada forecast. Yang forecastnya 77.000 ternyata naik di atas daripada itu, lumayan tinggi, hijau tebal di 104.000, makanya dolar menguat kenceng ya, menguat kenceng. Semalam langsung ke 99,5. Video kemarin kan waktu saya buat itu dia masih di 98,5 ya. Terus malam pas ini langsung dolar menguat, goldnya langsung merah padam. Disitulah gua kena tendang, ya udah gua bawa tidur. Pas paginya tadi saya bangun, saya lihat ini lumayan hijau merah tebal. Terus saya lihat ini mungkin dah habis lah merahnya, kayaknya habis nutup daily candle dia akan mantul. Nah 2 jam sebelum itu lah, jam 7 dia tutup candle, saya jam 5
Jam 5 udah setengah 5 atau lebih kurang antara setengah 5 sampai jam 5 lah tadi pagi udah saya masuk pas posisi di 2271 ya. 2271,8. Let's say lah 22,72 gitu kan. Di situ saya masuk ambil long. Nah, pagi habis nutup candle langsung dia mantul, dapat juga ya, ambil balik lah yang ketendang. Terus profit saya sisain 30%, saya harap bisa lebih hijau. Ternyata lebih hijau. Tembus sampai hijaunya 20 dolaran lebih. Udah saya TP semua. Tadi saya masuk balik short ya di 3298 ya. Di posisi itu saya ambil short, siapa tahu nanti dia agak drop lagi ya kan, bisa dapat, siapa tahu malam Jumat ini atas bawah makan. Karena saya lihat eventnya dolar masih menguat gitu. Kalau event untuk hari ini ya. Untuk event hari ini yaitu PCE ya. Core PCE kalau untuk lihat ininya yes over yes nggak ada berubah, sama 2,7%, sebelumnya forecast 2,7%. Nah, core PCE index month over month-nya naik, sebelumnya 0,2, ini 0,3 forecast ya. Itu positif ke dolar gitu. Data gembel naik dikit. Ini biasanya kalau naik ya kurang banget, tapi mungkin nggak terlalu ngaruh. Dia sebelumnya 217.000, ini naik dikit 222.000 perkiraan estimasi dari forecastnya ya. Nah terus setelah jam 8.30 itu jam 9.45 Chicago PMI. Chicago PMI juga naik ya, sebelumnya 40,4, ini forecastnya 41,9 ya. Jadi itu dua hal yang saya lihat ini masih menguatkan dolar, posisinya akan masih strong gitu ya. Juga di jam 11.30 Atlanta Fed GDP Now juga nggak berubah. Kemarin itu naik dari 2,6% naik jadi 2,9%. Ini forecastnya sama 2,9%. Jadi overall kalau lihat dari event hari ini itu kelihatan dolar masih akan menguat ya. Nah semalam itu yen melemah ya. Pas habis ini dolar dia sempat ke 149,2 yen, tapi ini pagi ini agak drop sedikit dengan BOJ yang pada pagi ini tadi putuskan tidak naik cut rate, stabil rate. Nah itu stabil rate dia umumkan, kondisi bagus, maka yen agak menguat balik. Yang semalam dia di 149,2, ini tadi ke 148,8 ya, menguat sedikit. Nah maka alasannya itu tadi pas dia sempet ke 3299, waktu itu saya lihat mau tembus nggak ke 33, kayaknya mau tembus 3, saya nunggu gitu. Ternyata tadi saya lihat nggak ini, terus candlenya lihat udah mulai agak turun ya, saya langsung masuk di 3298 ambil posisi short. Siapa tahu ada rezeki ya hari ini. Nah itu. Nah kalau kita bahas soal Fed, seperti tadi kalau yang udah nonton di video pertama ya, itu Fed ngenyek ya. Fed itu ngomongnya memang itu ngenyek ke Trump gitu. Kalian harus grateful katanya, saya nggak cut rate ya kan. Kalau cut rate istilahnya inflasi akan lebih tinggi lagi gitu. Ini cukup stabil gitu ya. Jadi kalian harus grateful katanya. Itu kasih jari tengah dia gitu sama Trump, ngenyek gitu ya. Dan belum ada kejelasan. Makanya ini market ya hari ini walaupun ada pantulan dikit, ini di weekend mungkin akan drop lagi. Pasti
ada yang ini out gitu ya, dengan menuju hari ini 31. Untung saya besok pagi monthly candle tutup ya. Kita lihat monthly candlenya tutup di mana juga ya. Makanya kalau tadi di video pertama saya juga udah ngomong nggak swing dulu, kecuali yang gatal tangan mau scalping. Itu pun kalau mau scalping ya long bisa mem coin kondisi begini, mem coin yang ini ya. Kalau koin-koin big cap ya, fundamental yang bagus pun big cap nggak akan gimana ngangkat kalau lihat kondisi begini nih. Jadi kalau yang mau scalping ya lihat inilah mem coin gitu, seperti tadi di ini ya, kayak ini udah cepet koreksi dia penguin. Tadi lagi hijau nih ya, mungkin habis banyak yang ini ya. Kalian cek lah koin-koin cap kecil ya, terus mem gitu yang agak ini, boleh coba untuk kalian kalau pengen scalping long gitu. IMX, Immutable ya. Tapi kalau saya pribadi kripto hari ini enggak lah, lihat tutup monthly candle. Saya cuma karena tadi pagi kemarin udah kena tendang, terus pagi ini ambil balik yang ketendang, ada rezeki, terus lumayan ada profit. Nah ini aja profitnya saya coba saya short balik kan. Kalau ditendang makan ya bukan modal yang kena, profit lah yang kena ya. Tapi kalau misalnya jadi dia drop balik ya makan kiri kanan ya kan, atas bawah kita makan. Itu aja sih harapannya untuk hari ini sambil nutup daily candle ya. Nah kedepannya ini untuk Fed masih gantung, ngambang ya, ngambang, maka market masih akan nggak jelas juga nanti ya, karena dia wartawan itu tanya dia, kamu di Juli ini udah nggak cut rate, terus pertemuan ini ada bahas nggak untuk rencana di September kalian Fed untuk cut rate ini itu? Oh kita belum ada bahas, kata Fed kan, kita masih akan lihat data terutama inflation and unemployment katanya kan, berarti dia masih acukan itu ya kan, masih cari celah untuk tunda terus lah kawan ini satu sambil ngenyek sama Trump gitu. Itu bener, ini semalam interviewnya itu ngenyek, tapi terakhir dia nggak berani jawab. Ada wartawan yang ngenyek balik juga, kesel juga lihat dia ini ngomongnya itu hari ini A besok B kan, suka-suka dia, dan nggak ada kejelasan juga di September, ngambang gitu. Makanya wartawan itu bilang, gimana tanggapan kamu mengenai Trump yang maksa kamu untuk resign ya kan, tim kamu juga soal DOJ ya kan. Dia langsung hilang bad moodnya, senyum, saya nggak perlu tanggapi pertanyaan kamu, oke, cukup sampai di sini, udah dia tinggalin tanya jawabnya. Kesel dia di situ juga kena ini sama wartawan itu. Jadi ya begitulah kondisi saat gini ya. Cuma sementara Big Bill ini kita lihat masih bisa berapa lama bisa sorong tahan ini market sebelum mereka pada TP lagi ya, dengan juga kondisi ini udah mulai kita udah mulai bisa agak wanti-wanti juga. Tanggal 1 besok tarif dia udah ini, tapi udah beberapa negara deal juga monthly candle nutup ya malam ini. Terus juga dia dengan Rusia memanas ini Trump ya, dengan Rusia memanas, dia kasih 10 sampai 12 hari katanya kan. Tapi buat Rusia juga ngeyel nantangin. Dari pihak Rusia juru bicaranya, Amerika nggak perlu ngatur-ngatur, kami nggak perlu dengar Anda gitu ya. Jadi ini udah posisi agak memanas. Nah dia sendiri di dalam Amerika juga banyak demo, banyak hal ini. Trump masih pikirkan kalau
masih mereka terus-terusan, Trump akan lakukan martial law atau istilahnya darurat militer. Itu kalau market bisa juga drop itu, ya. Jadi masih banyak hal juga agak-agak kita wanti-wanti, ya, kondisi ini. Jadi jangan FOMO, posisi begini udah nggak bisa FOMO, ya. Udah ini kita lihat lah, ini udah mulai pasang jurus maju selangkah, lihat selangkah lagi nih kalau kondisi begini. Ya. Terus ada yang minta kau bahas gimana tanggapan kau, tolong bahas soal PPATK gitu ya, yang bekukan rekening kalau nggak aktif. Ini kalau buat saya sih nggak ada kerjaan emang PPATK, ya. Sekarang ini gue makin bingung loh, ini orang-orang pemerintah ini kok makin kerja makin geblek aja, pejabat-pejabat Konoha. Kayak makin besar biji peler aja duduk nggak dia uruskan, itu goblok. Saya kalau jadi presiden Prabowo, ya, itu banyak yang harus dididik ini. Orang-orang yang dia pilih banyak yang nggak bisa kerja. Kondisi udah begini, ekonomi lagi ini, ya, itu lihat data bisa jelas. Kriminal meningkat, ya, kriminal meningkat, orang hilang pekerjaan banyak, duit lagi nggak ada. Udah begitu Anda frozen ini lagi, bekukan kalau rekening yang nggak aktif berapa bulan sampai berapa bulan, saya lihat beritanya itu, ya, sampai setahun gitu. Loh, kalau orang Indo itu banyak yang kadang sengaja nyicil-nyicil nabung, nggak mau disentuh, mereka nanti ada keperluan baru mau pakai, baru ambil. Itu banyak loh orang Indo begitu. Jadi kalau tiba-tiba nanti Anda lihat nggak aktif, langsung Anda frozen, itu kan Anda buat orang marah. Tiba-tiba nanti kalau mereka butuh duit mau ambil, frozen, katanya kalau udah dibekukan, tunggu proses 20 hari lagi. Itu Konoha kerja lelet juga tuh, ya. Nah inilah itu Prabowo, dia kebanyakan kunjungan luar, dalam nggak terlalu di ini saya kritik juga, makin nggak gena-gena tuh orang-orang dia pilih, ya, yang mau hilangkan sejarah soal 98 lah, makin saya lihat makin ngaco aja. Terus payment ID itu sistem kontrol sih. Saya mau gini, sekali lagi saya juga mau bahas, ya, pas ada yang kemarin ada kok gimana soal payment ID itu sebagai kontrol semua. Sekarang Indonesia itu udah kelihatan sekali, ya, globalis yang masuk, udah ada disusupi siapa jadi kaki tangan mereka untuk mulai di set up semua Anda dikontrol, ya. Dari soal undang-undang kesehatan, seingat saya itu yang pensiunan polisi pangrekun, ya, kalau nggak salah. Itu bener loh dia ngomong itu, ada ini agenda di situ yang undang-undang disahkan. Seingat saya sekilas, ya, saya ada lihat bentar ulasannya, undang-undang katanya di Indo itu udah jadi undang-undang. Misal kalau ada pandemi lagi, Anda harus divaksin, Anda nggak bisa nolak. Kalau Anda nolak bisa dipidanakan. Itu salah satu misi, ya. Itu udah mulai disusupi itu seharusnya. Ini yang gua nggak habis pikir, kenapa mahasiswa itu nggak demo sih soal yang begitu? Kenapa sih nggak di demo yang begitu? Itu kebebasan demo. Anda kalau nggak yakin dengan vaksin itu, Anda nggak mau disuntik, ya kan? Masa Anda harus dipidana? Dan udah terbukti soal COVID kemarin saja, itu vaksin-vaksin itu ternyata banyak yang punya side effect, yang banyak makan korban jiwa. Dulu ditutupi, sekarang keluar kan, yang kena produk Moderna itu bisa efekkan darah agak beku. Banyak yang setelah vaksin itu kena stroke loh, ya, meninggal. Itu banyak, udah ada datanya. Termasuk itu Menteri Kesehatannya sekarang Amrik, si Robert Junior Kennedy, ya, banyak hal yang dibuka gitu. Nah, kenapa nggak belajar dari itu? Ya, ini nggak bisa ke depannya
vaksin dibuat kalau ada side effect sama aja membunuh. Kalau Anda nggak mau disuntik, Anda dipidana. Ngaco itu. Nah, yang begitu-gitu kenapa mahasiswa Indonesia nggak ada yang demo untuk tinjau ulang undang-undangnya, harus dihapus itu, ya. Nah, jadi kalau saya lihat Konoha sudah disusupi globalis, mulai diatur tuh. Kalian mulai di ini dengan undang-undang tuh. Siapa ya? Terserah lah, nanti lihatlah ke depan. Dari finansial Anda, dari satu-satu Anda akan dikontrol. Jadi wake up. Nah, hari ini saya ngomong ini ya, harus wake up itu. Oke, jadi itu singkat aja video di hari ini. Saya bahas juga sedikit beri masukan untuk kalian lebih ngelah. Jangan kalian cuan army, cuan aja, tapi nanti Anda udah ini ya. Jadi agak hati-hati. Kalian demokrasi itu bukan pergi hajar rumah ibadah orang. Nah, ini demokrasi, hak bebas kalian untuk menentukan, itu yang harus diperjuangkan. Ya, Anda bebas tentukan, saya nggak mau divaksin. Tapi kalau udah disusun undang-undang, itu nggak ada demokrasi. Anda udah, kalau nggak dengar, pidana loh. Nah, itu udah hilang kebebasan Anda kan, untuk menentukan. Itu yang benar demokrasi, ya. Bukan demokrasi nggak sesuai yang Anda inginkan, Anda hancurkan rumah ibadah orang, itu ngawur gitu. Oke, itu yang bisa saya beri sedikit masukan, pandangan, supaya kita lebih open mind dan lebih ngerti agenda-agenda daripada penguasa yang mau mengontrol, ya. Harus wake up, kalian harus sadar sebenarnya udah di dalam perangkap kalau kalian nggak ini. Itu aja sih, bukan aja di Indo udah duluan disusupi. Nah, soal payment finansial kalau nggak salah di Europe juga udah saya dengar, itu Sweden ya udah masuk. Spain kan udah gitu, udah mulai terbatas, tarik tunai nggak boleh, kalian harus lapor, udah mulai itu. Nanti kedepannya mulai Anda dipasang gelang untuk transaksi katanya. Sekarang payment ID dulu ya, nanti baru gelang lagi, step by step dia ininya ya. Wake up, itu aja yang bisa saya sampaikan. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.